Ayo, siapa di sini yang suka makan bakso? Gua yakin rata-rata orang Indonesia pasti suka sama jajanan bakso. Nah, di kisah mistis pesugihan kali ini, akan menceritakan tukang bakso yang melakukan pesugihan pocong. Di mana setiap mangkok bakso yang dia jual ada air liur pocong yang akan menambah keenakan bakso itu sendiri. Perkenalkan, namaku Firman. Firman adalah duda tanpa memiliki anak. Dia hidup seorang diri di rumah peninggalan almarhum orang tuanya. Dan sekitar 6 tahun yang lalu Firman sempat menikah dengan gadis bernama Yuni. Mereka pun tinggal di rumah tersebut. Sebagai pengantin baru kehidupan mereka tidaklah mudah dengan segala kekurangannya hingga sering bertengkar. Di sini Firman berjualan bakso keliling kampung untuk mencari nafkah. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, setidaknya dia sudah berusaha. Hingga suatu hari Yuni meninggal dunia. Ada yang bilang Yuni terkena serangan jantung dan ada juga yang mengatakan bahwa dia mati bunuh diri. Tentu saja kehilangan Yuni membuat Firman sedih. Tapi mau bagaimana lagi, karena memang sudah menjadi takdir istrinya meninggal di usia yang relatif muda dan kini Firman pun hidup sebatang kara di rumah tersebut. Hingga beberapa tahun berlalu Firman tetap menduda dan tidak menikah lagi. Sampai suatu hari, Firman mendatangi bank untuk menggadaikan sertifikat rumahnya. Dia akan meminjam uang sebagai modal awal untuk membuka usaha bakso. Dari uang hasil pinjaman itu dia gunakan untuk menyewa kios di pasar, membeli peralatan hingga beberapa barang yang diperlukan. Sampai akhirnya Firman memulai usaha barunya. Dari muda Firman memang sudah pandai membuat bakso. Tapi keberuntungan belum tentu berpihak kepada Firman. Buktinya setelah berbulan-bulan Firman membuka kedai bakso di pasar tersebut, pelanggannya tetap saja sepi. Paling yang datang 1 atau 2 orang saja. Firman pun mulai pusing, kalau terus begini dia tidak mungkin membayar hutang ke bank. Akhirnya Firman pun mendatangi gurunya yang biasa dia panggil Simbah. Gurunya ini tinggal di pedalaman desa dekat dengan perbatasan hutan tapi terpisah dengan rumah warga lainnya. Simbah terkenal sebagai dukun sakti dengan pesugihannya. Jadi wajar banyak tamunya datang dari kota, namun hal itu berbanding terbalik dengan warga sekitar. Para warga tahu apa yang dilakukan Simbah adalah musyrik dan banyak ajaran yang diajarkannya sudah menyimpang dari syariat agama, namun di sisi lain tidak ada satupun warga yang berani mengusik ritual pesugihan Simbah itu. Karena mereka takut akan disantet oleh Simbah dan dari beberapa rumor yang beredar, umur Simbah sendiri sudah mencapai 100 tahun lebih. Dengan wajah yang keriput namun tubuhnya tetap sehat dan segar layaknya pria umur 40 tahunan. Dan tepat pukul 20 WIB, terdengar suara motor di depan rumah Simbah. Ya, suara motor itu adalah Firman. Dengan menggunakan jaket dan helm, Firman berjalan mendekati rumah Simbah. Tok tok tok, mbak, ini aku, Firman sambil melihat ke jendela rumah yang sudah buram. Rumah Simbah memang berbentuk panggung, tidak menggunakan listrik, hanya lampu tempel dari sumbu api sebagai penerangannya. Kemudian terdengar langkah kaki dari dalam rumah. Gagang pintu pun berputar pertanda ada orang yang membukakan pintu. "Oh, kamu Firman, lama sekali kamu tidak ke sini," kata Simbah sambil tersenyum. "Iya mbah, maaf saya sibuk berjualan di pasar. Mbah gimana kabarnya?" tanya Firman. Firman mendekat sambil menyambut lengan Simbah untuk disalami. "Aku sehat, Man. Ya sudah, ayo kita masuk," kata Simbah menjawab pertanyaan Firman tadi. Firman pun masuk ke dalam rumah panggung itu. Di ruang tamu tidak ada perabotan sama sekali, ruangan itu kosong melompong. Hanya ada foto hitam putih yang sudah buram menempel di dinding bilik bambu. Tidak jelas siapa sosok yang ada di dalam foto tersebut. "Gimana usahamu, Man? Apakah lancar?" tanya Simbah. "Nah itu dia masalahnya, Mbah. Saya sekarang punya usaha baru, tapi lagi sepi, Mbah. Jadi maksud kedatangan saya ini meminta pesugihan kepada Simbah," jawab Firman. "Oh, bisa kok," jawab Simbah sambil menganggukkan kepala, tanda bahwa dia mampu memberikan pesugihan untuk Firman. "Kamu usaha apa sekarang?" tanya Simbah. "Saya jualan bakso, Mbah," jawab Firman. "Kalau bakso cocoknya pakai pesugihan pocong, kamu mau?" tanya Simbah. "Saya mau melakukan apa saja, Mbah. Asal tumbalnya jangan nyawa saya," kata Firman. "Oh tidak kok, tapi syaratnya kamu harus punya istri dulu.
kata Simbah. Firman kaget dengan syaratnya untuk menikah. Ya, kamu harus nikah, nanti tali pocongnya harus diikat di pinggang istrimu dan jangan sampai dilepas. Terang Simbah. Firman diam sejenak, dia sedang berpikir siapa wanita yang bisa diajak menikah dan tiba-tiba saja terlintas sebuah nama di kepalanya. Ya, si Indri, dia kan janda yang tahun lalu ditinggal mati suaminya. Ucap Firman dalam hati. Kebetulan Indri juga tetangga Firman dan Firman juga tahu betul kalau Indri suka sama kepadanya. Hal itu terlihat jelas dari sikap Indri setiap kali bertemu dengannya. Indri selalu memberikan makanan dan perhatian kecil setiap bertemu. Baiklah Mbah, besok saya akan rumahnya dan melamarnya. Selain harus memiliki istri, ada syarat lain tidak Mbah? Tanya Firman. Masih ada Man, kamu harus bertapa di Goa Pocong, kau harus mampu memikat salah satu pocong yang ada di goa itu dan nantinya akan dijadikan alat pesugihan. Jawab Simbah. Baik Mbah, jawab Firman tegas. Firman seakan tidak takut dengan syarat itu, maklum memang sejak muda Firman sudah terbiasa dengan hal-hal mistis. Malam itu Firman dibawa ke tengah hutan, mereka berjalan sambil membawa obor sebagai penerangan. Sebuah jalan setapak menjadi jalan satu-satunya jalur menuju ke Goa Pocong. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari rumah Simbah. Gua itu disebut Goa Pocong karena memang sarang dari para pocong. Tidak sedikit warga melihat puluhan bahkan ratusan pocong di dalam gua itu. Setibanya di bibir goa, Firman diminta melepas semua bajunya, dia harus telanjang bulat selama bertapa di sana. Firman pun menuruti perintah Simbah. Dengan cepat Firman mulai membuka baju yang dia kenakan. Lantas dia mulai melepaskan semua pakaiannya. Hawa dingin menusuk kulit Firman hingga dia pun menggigil kedinginan. Namun dia harus tetap melakukan pertapaan itu demi memenuhi syarat pesugihan. Firman mulai masuk ke dalam goa yang lembab dan dingin tersebut. Dia duduk di sebuah batu besar. Sementara Simbah pulang meninggalkan Firman seorang diri. Di malam pertama di goa itu, Firman langsung mengalami gangguan aneh. Tiba-tiba saja dia mencium bau busuk dan sangat menyengat. Entah dari mana datangnya bau itu. Namun Firman tidak dapat berkutik, dia harus tetap fokus bertapa di sana. Sekitar beberapa menit kemudian Firman seperti merasa ada seseorang melintas di hadapannya. Dia juga mendengar suara-suara aneh seperti orang yang sedang berteriak kesakitan dan juga mendengar hembusan nafas seseorang di hadapan wajahnya. Karena penasaran, Firman perlahan membuka matanya dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada sosok pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu sangat mengerikan. Wajahnya busuk dipenuhi nanah dan tidak itu saja. Kain kafannya kotor dan dekil sehingga membuat penampilan pocong itu semakin menakutkan. Firman tetap tenang dan coba mengendalikan diri. Dia pun kembali menutup mata dan fokus bertapa hingga keesokan harinya Simbah datang untuk menjemput Firman. Keluarlah nak, kata Simbah. Firman pun keluar. Simbah dengan kesaktiannya dapat melihat ada sosok pocong yang mengikuti Firman dari belakang. Baguslah, ucap Simbah. Bagus apanya Mbah? Tanya Firman kebingungan. Lihat ke belakangmu Man, perintah Simbah. Firman pun menoleh ke belakang, dia melihat ada sosok pocong yang mengikutinya. Pocong itu hanya bisa dilihat olehku dan kamu sebagai tuannya. Orang-orang biasa tidak akan bisa melihat pocong tersebut. Ucap Simbah. Simbah pun melangkah mendekati Firman tepat di depan pocong tersebut. Kemudian Simbah membacakan mantra-mantra, lalu dia pun melepaskan tali pocong tepat di bagian pinggang, lalu menyerahkan tali itu kepada Firman. Man, kamu segera menikah, nanti ikatkan tali pocong ini pada pinggang istrimu. Selama kamu pelihara pocong itu, maka usahamu akan laris manis. Kata Simbah. Firman pun mengangguk dan segera memakai pakaian miliknya, lalu mereka pergi dari goa pocong tersebut. Sejak saat itulah Firman diikuti pocong mengerikan, sampai selang beberapa hari Firman langsung melamar Indri untuk menjadi istrinya. Indri pun sangat senang bisa dinikahi Firman, karena memang dia memiliki rasa pada Firman. Di malam pertama pernikahan mereka, Firman langsung meminta istrinya Indri untuk mengenakan tali putih di pinggangnya. Ini buat apa, Mas? Tanya Indri. Tali ini untuk keselamatan dan keberuntunganmu, pakai saja, jangan banyak tanya istriku. Ucap Firman.
Istrinya Indri tidak berani membantah dan langsung mengenakan tali pocong itu di pinggangnya. Selang seminggu usaha Firman pun mulai laris manis dan banyak pembeli di kedai bakso miliknya. Jika biasanya hanya ada 1 atau 2 orang pembeli, sekarang Firman bisa menjual puluhan bahkan hingga ratusan porsi setiap harinya. Mereka seperti ketagihan memakan dagangan bakso milik Firman. Rasanya sangat nikmat, bahkan mereka terus membicarakan keenakan bakso di kedai milik Firman itu. Makin lama pembeli semakin ramai hingga membuat Firman kewalahan melayani serbuan pembeli. Mereka tidak tahu kalau di kedai bakso itu ada sosok pocong yang selalu meludahi kuah bakso mereka agar rasanya enak dan membuat pembeli ketagihan. Saking ramainya, Firman sampai harus merekrut karyawan baru untuk membantunya. Di sini Firman sangat senang karena usaha semakin maju. Singkat cerita, beberapa bulan setelah usaha kedai bakso milik Firman semakin sukses, tiba-tiba ada musibah menimpa istrinya Firman. Malam itu sehabis maghrib, Indri yang sedang datang bulan berniat mandi setelah azan maghrib. Setelah membuka pakaian, Indri berpikir untuk membuka tali putih yang selama ini terikat di pinggangnya. Dia bermaksud untuk mencuci tali tersebut, lalu setelah bersih akan dikenakannya lagi. Namun baru saja dia melepas ikatan tali itu, tiba-tiba saja ada pocong yang berdiri di hadapannya. Indri kaget bukan main karena dia melihat pocong itu di depan cermin dengan wajah penuh darah dan bermata merah memperlihatkan amarah kepadanya. Tak lama setelah melihat pocong itu, Indri langsung terjatuh di kamar mandi hingga membuatnya sakit selama berhari-hari. Bahkan sakitnya itu semakin bertambah parah sampai tubuhnya panas tinggi dan menggigil tidak karuan. Kemudian dia bermimpi menyebut-nyebut nama pocong. Firman yang melihat itu langsung menemui gurunya untuk bertanya penyakit yang dialami istrinya. Simbah pun memberitahukan Firman kalau pocong itu marah karena istrinya sempat membuka tali di pinggangnya. Dia akan mati, Man, karena melanggar pantangan itu, ucap Simbah. Firman tidak kaget saat mendengar ucapan gurunya itu. Lagi pula Firman tidak mencintai istrinya. Firman malah khawatir dengan pesugihannya. Lalu apa yang akan terjadi setelah itu, Mbah, dan bagaimana dengan pesugihan saya? Tanya Firman ketakutan. Kau harus cari istri lagi sebelum malam 1 Suro tiba atau 3 hari lagi dari hari ini, Man. Kalau tidak, pocong itu akan menjadikanmu tumbal, terang Simbah. Firman ketakutan ketika mendengar ada ancaman pocong itu akan menjadikannya tumbal. Hal itu membuat Firman panik dan bergegas untuk pulang. Di perjalanan pulang, Firman sempat membeli racun, yang entah untuk apa dia membelinya padahal di rumahnya itu tidak banyak tikus. Setibanya di rumah, Firman langsung menyuguhkan minuman untuk istrinya. Istriku, minumlah, ini obat biar kamu cepat sembuh, kata Firman. Di sini Indri masih merintih kesakitan, wajahnya pucat dengan rambut yang acak-acakan. Obat apa ini, Mas? Tanya Indri kepada Firman. Sudah, kamu minum saja biar kamu cepat sembuh. Setelah minum obat ini, kamu tidak akan merasa sakit lagi, ucap Firman kepada istrinya. Indri pun meminum air itu kemudian kembali tidur di atas ranjangnya. Cepat sembuh ya sayang, ucap Firman sambil mengelus rambut istrinya. Firman pun keluar kamar dan mengunci kamar itu dari luar. Hingga beberapa saat kemudian terdengar suara rintihan Indri dari dalam kamar. Dia seperti kesakitan dan berlangsung beberapa menit lalu hilang begitu saja. Seakan tahu dengan kejadian itu, Firman kembali membuka pintu kamar dan melihat istrinya sudah mati terkapar dengan mata yang melotot dan mulut mengeluarkan busa. Firman lalu membersihkan busa dari mulut istrinya dan coba menutup matanya agar tidak melotot. Kemudian Firman menjerit histeris sambil menangis. Dia berlari keluar meminta warga untuk menolong istrinya di rumah. Ada apa, Mas Firman? Tanya salah satu warga. Istri saya meninggal, Pak, ucap Firman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jawab warga mendengarnya. Dengan cepat warga berdatangan ke rumah Firman. Keesokan harinya jenazah Indri dimakamkan dan tak lama setelah itu Firman pun langsung mencari istri baru sebagai pengganti Indri. Tapi sialnya tidak ada yang mau menikah dengannya. Karena banyak gosip mengatakan jika ada wanita yang menikah dengannya pasti akan mati. Buktinya sudah 2 istrinya mati mendadak setelah tak lama menikah dengan Firman. Hingga akhirnya malam 1 Suro pun tiba, namun Firman masih belum menemukan wanita yang mau menikah dengannya dan sesuai wejangan sang guru,
Firman pun langsung jatuh sakit, bahkan sakitnya itu lebih parah dibandingkan istrinya. Firman berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar. Tetangga yang tahu hal itu coba membantunya dengan mendatangkan dokter. Namun dokter tidak mengerti dengan penyakit yang diderita Firman itu. Di sore harinya sekitar pukul 19 WIB akhirnya warga memanggil tokoh agama untuk membantu Firman. Beliau biasa dipanggil warga Pak Hendra. Pak Hendra pun datang ke rumah Firman, tapi belum juga dia masuk ke dalam, Pak Hendra sudah merasakan hawa gaib memenuhi rumah itu. "Man, sebenarnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Pak Hendra kepada Firman. Firman seakan tidak mau berkata jujur dan memilih diam. "Jujur saja, Man, ini demi kesembuhan kamu," minta Pak Hendra kepada Firman. "Pak, saya melakukan pesugihan pocong untuk melariskan usaha bakso milik saya," ucap Firman. "Astagfirullahalazim," ucap Pak Hendra dan beberapa warga di sana. "Lalu istrimu kau jadikan tumbal?" tanya Pak Hendra yang curiga dengan kematian istrinya Firman yang tiba-tiba. Firman pun menceritakan semuanya, bahkan dia tega meracuni istrinya sendiri. Hal itu membuat Pak Hendra dan warga kesal dengan perbuatan Firman. Dan tak lama kemudian muncullah angin ribut, atap rumah Firman hancur terbuka tertiup angin dan saat itulah muncul sosok pocong. Pocong itu turun dari langit-langit menembus kamar milik Firman. Dengan mengerikan pocong itu menggigit kepala Firman dan membawa tubuh Firman ke atas. Firman pun terseret, tubuhnya dibawa terbang oleh pocong lalu menghilang dalam gelapnya malam. Terdengar suara pocong tertawa bersama dengan hembusan angin. Suara itu menggema begitu mengerikan. Warga pun panik lari keluar dari rumah Firman. Sementara itu Pak Hendra hanya diam, dia tahu bahwa Firman sudah membuat perjanjian pesugihan dengan makhluk gaib. Dan cerita misteri pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca.